Ini opini pribadi gua, kalian harus pelajarin AI dari sekarang sebelum terlambat. Dan ini bukan cuma buat pebisnis atau kalian teknologi entusias. Indonesia selalu ketinggalan tren 2-5 tahun dibanding negara-negara luar. Setiap ada adopsi inovasi baru, kita nunggu negara lain maju dulu, baru kita pakai. Most of the time, kita selalu kelewatan namanya early adopters. Yang kalau masuk duluan, naiknya tuh bisa beratus-ratus kali lipat. Di video ini gue bakal jelasin backgroundnya, kenapa AI itu penting banget, dan apa yang harus dipelajarin biar kita nggak ketinggalan zaman. Chapter 1, Why AI? Satu hal yang paling ditunggu-tunggu perusahaan, dan yang mereka takut ketinggalan, itu kalau mereka nggak subscribe. Oke, bercanda. Mereka nggak mau ketinggalan revolusi AI yang bakal mulai keintegrasi ke sehari-hari manusia. Prediksinya dalam 20-30 tahun ke depan, hampir semua orang yang pakai digital itu bakal ke-expose sama AI. Chatbot, autonomous driving, generative AI, bahkan voice recognition yang kalian pakai setiap hari. Dan ini nggak bakal tambah pelan. 2022 aja, hampir 120 miliar dolar dilempar buat pengembangan AI. Perkembangan AI prediksinya tuh sampai 42% CAGR. Coba cari industri manapun dalam 20 tahun terakhir yang punya CAGR segede itu. Itu sampai beberapa tahun ke depan. Kenapa kita bakal bergantung sama AI? Karena civilization sekarang udah bisa menangkap data jauh lebih banyak di pace yang lebih cepat dibanding manusia bisa memproses. Enaknya AI, dia bisa proses itu 24 jam non-stop, yang harapannya AI itu jadi extend intelligence kita. Jadi bantuin kita untuk dapetin informasi lebih, bikin keputusan yang lebih baik, dan sebenarnya udah mulai diadopsi di perusahaan-perusahaan gede kayak Apple, Microsoft, Google. Tapi untuk perkembangan, butuh yang namanya investment. Butuh dana yang luar biasa gede untuk membangun AI ini. Chapter 2, Why VC Invest in AI? Simpelnya VC atau investor itu taruh uang ke bisnis, biar bisnis itu bisa grow, valuasi bisnisnya makin naik, investor dapat cuan. Dan AI pada umumnya, itu diekspektasi bisa naikin efisiensi, bisa otomasi, yang tujuannya bikin cost perusahaannya itu jauh lebih kecil, bisa ningkatin competitive advantage sama productivity, yang bikin top line-nya atau sales-nya bisa naik. Ujungnya kan bisnis kayak gitu, naikin penjualan, turunin pengeluaran, profitnya makin gede, bisnisnya makin gede. Yang kita harus ngerti dalam sehari-hari, bahkan bukan cuma bisnis, hidup tuh selalu ada 3 proses ini, input, proses, output. Apa yang kita terima, gimana cara kita prosesnya, gimana cara kita keluarin hasilnya. Dan kenapa AI baru booming sekarang? Walaupun udah di-develop dari tahun 2015, bahkan sebelum itu. Karena akses ke data, input, di dunia digital itu nggak sebanyak sekarang. Behavior market dunia yang setiap hari selalu ada di HP, bikin data itu banyak banget. Akhirnya AI bisa pelajarin itu semua, terus mereka bisa keluarin output yang lebih menyerupai manusia. So, balik lagi ke konsep input, proses, output. Misalnya di bisnis, inputnya itu nih ada laporan keuangan. Tolong bikin strategi gimana cara profitnya naik. Butuh mungkin 5-6 financial analyst, butuh business analyst, untuk bisa bikin keputusan, oke, ini costnya gede di sini, gue harus turun di sini, dan lain-lain. AI bisa ngegantiin 6 orang itu, dan kerjaannya mungkin kurang dari 1 jam, dibanding yang butuh puluhan mungkin ratusan jam. Udah ada beberapa yang bisa kayak gitu. Walaupun belum sampai 100% ya, tapi toolsnya udah ada. Nanti gue bakal share di video lain. Bayangin kalau seluruh proses seharian kita, dari kita bangun, nonton video YouTube, udah ada AI-nya by the way, bisa summary-in video YouTube. Dari kita kerja, sampai kita balik, kalau itu semua bisa diefisienin, yang sebelumnya kita butuh 24 jam, cuma butuh 4 jam. Itulah yang maksud gua. Itu tuh bisa bener-bener ngubah the way we work. Dan kalau kita nggak hati-hati, bisa ngilangin banyak banget lapangan pekerjaan kalau kita nggak siap-siap. Prediksinya di tahun 2026, market AI itu sampai 300 miliar dolar. Market AI bisa grow 42% setiap tahun, atau CAGR-nya. Itu tuh gila banget. Sekarang pemain intinya, OpenAI, Google, Microsoft, Nvidia, Amazon, dan salah satu AI yang paling populer sekarang, itu namanya Generative AI. Khusus untuk Generative AI, investor udah lebihin 425% dari total investasi mereka sejak 2020. Nah, generative AI itu sesuai dengan katanya, generative. Dia nge-generate hasil yang sifatnya teks, video, gambar, suara. Kenapa ini paling populer? Soalnya ini yang paling gampang diakses sama lu dan gua. ChatGPT, jawab sebuah pertanyaan. Ada podcast buat bagusin suara. Midjourney buat bikin gambar. Dan itu gua pakai di company gua. 3 tools itu gua pakai setiap hari. Bikin user Gen Z jauh lebih mau coba dan mau belajar karena hasilnya tuh instan. Beda sama inovasi yang sebelumnya kayak big data atau IoT, Internet of Things, yang butuh modal gede. AI itu bisa di depan mata. Dan kita harus pelajarin biar kita nggak di-replace, tapi kita bisa augment. Contohnya jadi AI writer, AI researcher, AI copywriter. And yes, sekarang udah mulai ada pekerjaan itu di luar, tapi Indo bakal nyusul berapa tahun. Kenapa nggak belajar sekarang? Tapi cara paling simpel buat belajar, kita lihat top 3 AI companies mereka ngapain di chapter 3. Beberapa company ini gue ambil datanya dari Thrift ya. Mereka gampang buat cari ginian. Yang pertama, Microsoft. Everyone knows Microsoft. Mereka investasi puluhan miliar dolar untuk AI, untuk ngembangin dari laporan keuangan mereka 2022, revenue 200 miliar dolar. Netnya, bersihnya itu 67 miliar dolar. Of course, mereka punya uang untuk taruh banyak ke AI. Microsoft have nothing to lose. Google, pemegang majority market share, bakal sayangan sama Bing yang udah dipasang sama AI. Apalagi ChatGPT udah mulai keluar GPT-4 ya. Itu bakal gila lagi. Tapi sebenarnya bukan cuma Bing doang. Microsoft pasang AI di Microsoft Azure mereka. Itu cloud system yang lumayan gede pendapatannya, segini.
dan udah pakai machine learning. AI ini bisa bantu developers launch aplikasi mereka dalam skala yang lebih besar. Ada juga Microsoft Bot Framework, integrasi chatbot, apalagi yang mereka invest ya, ChatGPT udah naik ke ya ChatGPT-4. Ini nggak bakal lama, Microsoft Word, Microsoft PPT, Excel, itu bakal dipasangin AI juga. Ini kita lihat data dari Thrift lagi ya, company kedua tuh sebenarnya Google. Cuma kok kelihatan kayak masih kalah sama Microsoft. Mereka tuh agak flop pas launching AI mereka namanya Bard. Tapi harusnya nggak apa-apa, karena fundamentalnya itu tetap search engine. Dia punya 90% lebih market share-nya. Ini pelan-pelan bisa dikikis sama Bing. Revenue mereka itu lebih gede daripada Microsoft, 282 miliar dolar. Tapi net profitnya, untung bersihnya itu lebih kecil, sekitar 60 miliar dolar. Kalau Microsoft invest di OpenAI, ChatGPT, Google tuh invest di DeepMind. Sebenarnya bukan invest, dia beli itu perusahaan 500 juta dolar. Dan sekarang, kalian nggak sadar, itu tuh dipakai di aplikasi Google Photo, Translate, dan Assistant. Tapi karena trennya conversational sama generative AI, mereka harus saingan pakai Bard yang mereka udah bangun dari Lambda. Itu projectnya. Tapi kontroversinya, chatbot ini kayak punya perasaan. Kalau ditanya, dia bisa ngerasa sedih, pengen hidup. Kalau kayak gitu kan serem ya. Nanti kita bakal bahas di chapter selanjutnya. Resiko AI. Harusnya kalau ChatGPT digabungin sama Google, itu udah nomor satu. Karena Google strong di search, dia harus bikin Bard-nya lebih kuat lagi. Itu dua udah jelas ya, AI player yang paling gede. Tapi nggak ada yang nyangka pemain ketiga. Nvidia, yes, nggak salah denger, Nvidia yang bikin graphic card. Kalau kalian gamer, kalian beli kartunya itu. Awalnya tuh memang mereka perusahaan GPU, Graphical Processing Unit. Tapi beberapa tahun terakhir mereka invest banyak di hardware sama software untuk AI. Dia bikin namanya AlexNet. Jadi AI image recognition dikembangin pakai yaitu prosesor Nvidia CUDA. Salah satunya Nvidia juga kalau kalian lihat, dia ada fitur broadcast juga. Misalnya gue matanya lagi lihat samping, bisa dibikin seakan matanya lihat ke kalian. Kayak gini nih klipnya. Tahun lalu, pendapatan mereka emang nggak segede Microsoft sama Google, sekitar 27 miliar dolar. Tapi potensi ke depannya, ya kalian harus ngerti tentang AI. AI itu butuh processing yang gede. Butuh komputer-komputer, mesin-mesin yang bisa proses semua data itu. Kayak konsep input, proses output ya. Dan Nvidia itu jago bikin prosesor itu. Ya jelas aja untuk PC market, komputer, GPU itu mereka pegang market share 71%. Dan karena AI, itu bisa makin naik lagi. Ada namanya chip AI dari Nvidia namanya A100, itu buat ngelatih language modelnya OpenAI sama Google Bard. Semakin mereka berdua gede, Nvidia ikut gede. Dan dari tadi data-datanya kalian lihat pakai aplikasi Thrift. Karena gue lagi kolaborasi, Thrift itu platform investasi untuk kripto sama saham US. 3 yang tadi gue sebut di atas itu bisa dibeli di Thrift. Like always, semua yang gue kolaborasi itu gue harus cek keamanannya. Thrift ini aman, dan karena bukan cuma cari keuntungan saham US ya, kalian bisa beli kripto, dan uniknya mereka tuh punya aplikasi staking kripto. Jadi kalau kalian beli kripto, bukan cuma tunggu harga naik, kalian bisa taruh kripto itu di staking. Kripto itu berkembang kayak kalau misalnya kalian taruh duit di deposito. Nah, beberapa yang bagus dari Thrift yang gue lumayan suka. Satu, dia bisa paid TDR dengan konsep broker. Jadi instan transaksinya seberapa gede pun. Dua, spread jual belinya. Kalau kalian lihat beberapa aplikasi, harga jual harga beli itu biasanya lumayan jauh. Nah, Thrift itu salah satu yang spreadnya lumayan kecil. Kadang bisa paling rendah. Dan kalau kalian mau cek, aplikasinya bisa di-download di App Store sama Play Store. Linknya gue taruh di bawah. Instagramnya juga gue taruh sekalian. Nah, mungkin gue closing lagi ya. Soalnya nggak ketinggalan AI itu bisa dua bentuk. Satu, invest di perusahaan yang lagi ngembangin AI, atau kalian sendiri pelajarin gimana cara pakai AI. Chapter 4, Benefit and Risk dalam investasi AI. Benefitnya simple, lo early adopter, dan ini teknologi dan bener-bener adopsinya bakal gede banget. Return of investment kalian itu bakal tinggi. Balik lagi, kalian harus do your own research ya. Jangan cuma dengerin dari gua, mulai pelajarin dampak AI. Kalau masuk early, masuk di awal-awal, pasti kalian gini lebih gede. Yang kedua, ini untuk pemakaian ya. Kalian bisa ngurangin kerjaan 100 jam, jadi cuma 10 jam. So, itu masuk kategori improve operational efficiency. Dan karena AI itu sifatnya software, ada namanya AI AES. Kalian bahkan nggak perlu bikin sendiri, nggak perlu susah-susah, tinggal cari website beberapa yang udah integrasi AI, ngebantuin task sehari-hari kalian. Bahkan sampai scheduling, catat notulen meeting, itu ada semua. Nanti gue share di video lain. Yang ketiga, bantu kalian brainstorm dan create IP. Karena yang namanya itu generative AI, untuk bikin video, foto, gambar, suara, itu bisa dipakai buat kalian cari inspirasi ngebangun intellectual property apapun. Cuma nggak fair kalau kita cuma ngomong bagusnya doang, ada resikonya juga di AI. Satu, regulasi itu masih nggak jelas. Karena bisa dibilang adoption ini masih early ya, walaupun development udah lama, masih bisa muncul kemungkinan regulasi-regulasi baru. Misalnya Indonesia Kominfo mau blok ChatGPT. Kalau misalnya tiba-tiba ada aturan baru dari negara, terus tiba-tiba AI nggak bisa dipakai, ya itu juga bisa boncos. Yang kedua, ada konsiderasi etis, ethical consideration. Etis nggak sih? Ternyata kita pas bikin gambar pakai generative AI, itu tuh ngambil dari gambar-gambar orang lain, dari artis-artis lain. Walaupun nggak bener-bener ngopi, tapi ternyata ada loh poin-poin kecil yang diambil dari gambar-gambar artis lain. Nah, ini balik lagi etika yang harus dibahas secara publik, bukan aturan, beda lagi. Nah, yang ketiga, technical challenges. Karena yang jago banget AI itu di dunia belum banyak. Dan gaji rata-rata AI ini gue taruh di sini, itu tuh gede banget yang skillnya tinggi.
Kalau misalnya uangnya banyak, perkembangan cepat, tapi orangnya nggak capable buat ngebangun AI itu, ujung-ujungnya produknya jelek, atau perkembangannya jadi terhambat. Jadi nggak sesuai sama yang diprediksi di awal. Again, semua investment atau pemakaian itu ada resikonya. Tapi karena gue pribadi percaya with AI, bisa dicek aja beberapa perusahaan AI yang ada di Thrift, atau kalau suka teknologi, tertarik di blockchain, kripto, ada perusahaan yang juga yang invest sana, atau beli kriptonya sendiri buat staking, itu bisa. Dan staking kan juga bisa jadi alternatif passive income untuk kalian. So, kalau misalnya gue harus konklusi, gue pemercaya AI. Dari dulu gue digital native, tapi kalian harus ngelakuin riset kalian sendiri. Mulai dari hal-hal kecil, kalau misalnya belum berani invest, pakai dulu. ChatGPT ada yang gratis, ada banyak banget aplikasi AI gratis. Mulai bikin kerjaan sehari-hari kalian tuh jauh lebih efisien, lebih pendek, lebih cepat, dan lebih bagus. Kalau ngerasa itu bisa ngubah seluruh masyarakat di dunia, mungkin interesting untuk mulai invest. Join the ride. Untuk tutup discussion-nya, karena gue lagi collab sama Thrift, kalian bisa cek linknya di bawah, bisa invest saham US, bisa staking kripto, walaupun kripto lagi winter, enggak sih, sebenarnya Bitcoin lagi naik lumayan tinggi ya. Tapi ya, interesting. Justru kita mungkin beli cocoknya tuh pas di winter, bukan pas lagi bull run. Do your own research and mulai pelajarin tentang perkembangan industri. Nggak perlu jadi expert ekonomi buat mulai baca-baca tentang hal ini. Kalau menurut kalian AI gimana? Kalau ada yang nggak setuju, komen di bawah. I'll see you guys in the next video. Bye-bye.